Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun berada dari sahabat kebun se-Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sholawat beserta salam di pagi hari senantiasa tercurah limpahkan pada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Para sahabat tani yang berbahagia dimanapun berada ya. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi masih di alat pertanian konvensional ya. Nah, saya membuat video ini untuk menginspirasi para sahabat tani dimanapun berkebun ya. Ini dan saya sekaligus menjawab ya komentar-komentar dari para sahabat, yang mana alat-alat yang saya buat itu memang tidak ada di pasaran ya. Saya sengaja buat alat tersebut untuk menginspirasi, dan bukan saya tidak mau membuatkan dan melayani permohonan para sahabat ya. Mohon maaf banget ya, karena saya sendiri sibuk selain membuat alat juga berkebun juga dengan kerjaan saya ya. Mungkin sahabat, kerjaan saya nggak mau menyampaikan basic atau latar belakang pekerjaan saya. Bisa lihat di video-video yang lain apa aktivitas saya keseharian. Nah, para sahabat tani ya, jadi nanti saya akan buatkan video bagaimana cara merancang dan menggambarnya ya. Karena dengan kesibukan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa melayani, hanya bisa memberikan ilustrasi atau membantu para sahabat tani dan kebun dimanapun berada. Baik para sahabat tani dan kebun yang baru menemukan channelnya Mr. US, saya ucapkan terima kasih sekali para subscriber yang selalu intent dan mendukung channel saya. Yang baru gabung, yang belum subscribe dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Saya hanya berbagi dalam kesempatan ini ya untuk para sahabat, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya para sahabat. Nah, mungkin para sahabat dimanapun berada, di saat sekarang ini para petani itu generasinya semakin berkurang ya. Artinya apa? Karena dengan lajunya industri atau perkembangan zaman, sehingga para pemuda itu lebih cenderung mencari pekerjaan ke kota, kemudian berbekal ijazah, kemudian mencari pekerjaan di perusahaan atau di industri atau di pabrik ya. Jadi lambat laun para generasi pertanian ini akan hilang. Maka saya akan memberikan solusi untuk para sahabat ya, supaya pekerjaannya menjadi ringan, tanamannya menjadi subur, kemudian waktunya efisiensi. Dan saya rasa siapapun orangnya yang menggeluti di pertanian selalu berpikir bagaimana caranya untuk mengirit kos dan biaya, kemudian ringan pekerjaannya. Nah, dalam kesempatan ini mungkin para sahabat juga tanamannya pengen subur seperti ini ya. Nah ya, ini tanpa pupuk ya sintetis ataupun penyemprotan ya. Nah, bahkan binatang pun senang ya. Nah ya, tuh nyaman, tuh buahnya cukup banyak ya. Oke, video kali ini saya akan masih sekitar pengolahan tanah ya para sobat dan sahabat ya. Nah, saya buatkan cangkul, tapi cangkul ini berbeda para sahabat. Pada umumnya cangkul itu kan persegi 4 ya. Nah,
cangkul yang biasa mungkin sudah umum, tapi saya membuat cangkul yang tidak biasa. Jadi cangkulnya atasnya persegi, kemudian menirus dengan R jari-jari 10 ya. Kemudian berbahan yang mudah dicari dan gampang dibuat ya. Masih tetap saya menggunakan Viva Galvanis ukuran 4 in yang dibelah ya. Nah, untuk membuktikan bahwa cangkul itu tajam ya, karena kalau benda yang keras tajam itu memiliki resonansi atau getaran yang nyaring bunyinya. Nah, perhatikan ya para sahabat tani ya, saya tidak membuat besar-besar ya. Karena satu, kalau kita kerja 8 jam dari pagi sampai sore ya, semakin lama semakin siang itu akan menurun tenaga kita karena kita bukan mesin ya. Maka saya memberikan cara bagaimana membuat perkakasnya ya, dengan bahan yang mudah didapatkan dan bisa dikerjakan siapapun orangnya. Kalau tidak bisa sendiri ya bisa bawa ke bengkel lah. Kemudian dia murah biayanya, pengerjaannya cukup cepat. Saja mengerjakan hanya 1 jam selesai ya. Nah, ini para sahabat ya, perhatikan ya, ini bagian bawahnya. Nah, sengaja saya yang gampang dan mudah nih. Ini lubang ini adalah tangkai para sahabat ya, untuk tangkai cangkulnya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini berbahan stainless ya. Ini permukaannya menirus ke bawah ini karena pada umumnya kan rata ya para sahabat. Nah, di sini para sahabat harus paham ya, bahwa bidang rata dengan bidang tirus seperti ini jauh berbeda. Kalau bidang rata, ketika kita cangkulkan, dia memiliki kemampuan daya tancap yang terbatas. Tapi kalau seperti ini ya, sebenarnya ini lebih luas ya dibandingkan dengan yang permukaan bidang rata seperti ini. Kalau ini ukurannya misalkan 20 cm ya, tapi perhatikan para sobat ya, ini permukaan ke sini R10 ya, ini 15 jadinya, karena jari-jari dihitung dari sini ke sini ini 10, kemudian ke sini 10 jadi 30. Kemudian daya tancap misalkan ini maksimalnya yang permukaan yang rata seperti ini biasa ini bisa mencapai 5 atau 10. Tapi dengan seperti ini menjadi lebih dalam. Nah, kemudian ditajamkan di sebelah sini ya. Ini keliling ini tajam ya. Nah, kemudian bahannya, kenapa saya belum kasih, kalau di Jawa Barat doran ya, saya di Karawang ya, doran itu tangkai ya tuh. Kemudian dibuat pada umumnya pipa kan cekung ya atau cembung, kalau di sebelah sini cembung, di bagian belakang. Kemudian kenapa saya nggak kasih tangkai terlebih dahulu, biar tahu para sahabat tani yang bahan yang bagus itu seperti apa, ada resonansinya, ada bunyinya ya. Karena kalau sudah dikasih tangkai, ini bunyi resonansinya terserap atau merambat kepada tangkainya nih. Nah ya, bunyinya sudah ketahuan ya. Nah, kemudian di bagian, karena di sini bagian bawahnya cembung ya. Nah, ini dari pipa ya, mudah dibuat. Artinya kalau doran cangkul yang biasa, ini kan kotak kesininya, ini akan menjadi hambatan. Tapi kalau dia bulat seperti ini, di sini tekan tidak jadi hambatan. Nah, kenapa saya ini tajamkan bagian ini, bagian sini dan semuanya? Ini untuk menyiangi rumput atau gulma ya. Kemudian
Lasnya double karena saya lubangi dulu ya pakai las asetilin, kemudian las listrik ya, kemudian dibor. Nah, untuk apa? Untuk memperkuat tangkai ya. Nah, perhatikan bentuknya para sobat ya. Nah, kalau para sobat mau buat seperti ini, oke. Nah, ini bisa dipotong pakai gunting pelat ataupun gerinda ya. Kemudian digerinda, kemudian di buffing para sobat ya. Buffing itu adalah gerinda amplas. Sehingga apa? Ini anti slip. Slip itu kalau dalam bahasa itu kehilangan tenaga ya, slip ya. Karena di sini ada ada momen atau gaya ketika kita mengeluarkan tenaga untuk mencangkul ya. Makanya saya buffing bagian atasnya, bagian bawahnya ya, sehingga nanti dan kelebihan daripada galvanis ini lama untuk berkaratnya ya. Tuh, saya sekalian tes lagi bunyinya. Oke, nah baik ya para sahabat ya, kita buat tangkainya diusahakan yang kayu yang ringan, kemudian kuat, kemudian agak panjang ya, sekitar 1 meter, supaya apa, ketika para sahabat itu mengerjakannya nggak bungkuk ya. Jangan-jangan nanti setelah bekerja di sawah atau di kebun ya, itu kalau sore itu pada pegel karena apa, membungkuk ya. Nah, jadi kita usahakan tegak seperti ini, kemudian bisa rileks ya, kemudian dibuat licin, artinya megang seperti ini. Baik, kita pasangkan ya para sahabat ya, supaya kita bisa praktekkan ya. Nah, ini tinggal kita masukkan. Nah, saya nyarinya yang melengkung ya para sobat ya. Tuh. Nah, udah masuk seperti ini, kita pukul dari atas ya. Nah, dipukul aja nyaring bunyinya ya. Nah, kemudian kekuatannya, ini membuatnya gampang. Kemudian kekuatannya karena kayunya masuk ke sini ya, lebih dalam ya. Kemudian kita tinggal di lubang ini kita paku ya dengan paku asbes ya. Oke, jadi tidak takut lepas ya. Nah, artinya tuh ya, tidak takut lepas ya. 2 aja sudah cukup ya para sahabat, tapi paku asbesnya dipotong dulu ya, sekitar masuk ke dalaman 15 mili atau 1,5 cm. Nah ya, tuh bunyinya kan beda. Nah, oke, kita praktekkan saja ya para sahabat ya. Kita akan mengolah tanah. Nah, terutama kalau di perkebunan itu bagaimana menyiangi ya. Terkadang kan kita pakai parang, pakai arit, pakai pedang ya. Nah, tapi dengan ini multifungsi. Kenapa ini ditajamkan? Ada tujuan ya. Oke. Nah, ini gulma yang akan kita siangi ya. Oke. Nah, contohnya ini ya para sahabat ya. Nah, kita pakai yang ininya boleh ya. Tuh. Jadi ada maksud dan tujuan tuh. Ya. Nah, hasilnya seperti ini tuh. Oke ya. Nah, baik, kita langsung ini
daya tancapnya seperti apa sih kita akan menggemburkan tanah ini yang berumput. Tadi rumputnya sudah disiangin, jadi multifungsi para sahabat ya. Oke ya. Ini tanah keras ya para sahabat. Oke ya. Nah ini tanah keras, hasilnya pun luar biasa ya. Nih saya keruk tuh ya. Ya bukan masalah besar atau panjangnya ya, karena perlu diperhitungkan untuk para sahabat ya. Besar panjang itu membutuhkan tenaga, momen itu kekuatan, kemudian gaya ya. Nah maksudnya gitu ya. Jadi di sini ada momen, kemudian di sini ada gaya ya. Nah mudah-mudahan para sahabat ya, ini menjadi inspirasi para sahabat mudah bekerja, tidak membuang tenaga, hasil maksimal, dan tanamannya juga menjadi subur. Nah ya, lagi catatan ya, saya hanya memberikan berbagi bagaimana membuat perkakas tangan yang efisiensi, meringankan pekerjaan, kemudian tidak menguras tenaga. Cangkul ini baik di kebun ataupun di sawah sangat bermanfaat ya, gak perlu besar ya. Ukur kemampuannya membuat, ketika para sahabat membuat dengan tenaga yang kita miliki ya, sehingga tidak menjadi beban di dalam pengolahan tanah, santai tapi hasilnya maksimal, tanamannya subur ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, sahabat boleh coba membuatnya ya. Ini nggak usah nyari bahannya ke gerongsokan tukang besi aja ya para sobat ya. Ini kok cuman sejengkal juga kagak ya tuh. Jadi nggak mahal-mahal ya, paling bawa ke tukang las. Dan saya sendiri belum bisa memproduksi, mohon maaf sekali lagi, belum bisa memproduksi. Kalau ada permintaan dari para sahabat, saya hanya memberikan ide dan gagasan membantu para sahabat ya, demi perkebunan dan pertanian kita maju. Secanggih apapun teknologi ya, tapi kalau pengolahan tanahnya tidak subur, pertaniannya tidak subur, maka lumpuhlah perekonomiannya. Bagaimana bisa bergerak, bagaimana bisa bekerja? Orang tanahnya aja tidak menjadi subur, kemudian pekerjaannya mengeluarkan kos biaya sehingga bertani malas. Tapi dengan solusi ini ya, petani akan lebih semangat, tanahnya akan lebih subur dan menjadi makmur. Oke, baik para sahabat ya, mungkin itu saja di video ini dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya para subscriber yang telah mendukung channel saya dan membesarkan saya, sehingga saya bisa membuat alat-alat pertanian akan yang berkembang berbau teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.